Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Rizky Pramana Siregar, MPM 2015-0017, Prodi Vocational Informatika 4A. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang topologi jaringan dan penjelasan pengabalan pada jaringan. Oke, langsung saja ke inti videonya. Jaringan komputer, sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang terhubung melalui media komunikasi untuk saling bertukar komunikasi. Nah, penyusunan jaringan komputer tersebut terbagi menjadi dua, yaitu terminal atau workstation, yaitu yang termasuk ke dalam terminal itu yaitu PC, laptop, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada media transmisi atau media penghubung. Nah, contohnya seperti kabel twist-wire, koaksial, fiber optik, dan gelombang radio, gelombang mikro, dan infrared. Nah, ini dia contoh kabel koaksial. Kabel koaksial ini terbagi menjadi jarak jangkaunya bisa sampai 500 meter dan bandwidth-nya standar 100 megapiksel, murah, dan instalisasinya susah ya. Konektornya T, BNC. Nah, yang selanjutnya ada kabel twisted pair atau UTP. Nah, di sini ada tingkat resistance terendahnya, lapisan luar pelindung kerusakan fisik kabel. Konektornya RJ45, bandwidth-nya 100 megapiksel, jarak jangkaunya kurang lebih 100 meter, instalasinya mudah dan murah. Dan ada kabel STP, yaitu tingkat resistance-nya lebih tinggi dibandingkan UTP. Terdapat lapisan tambahan di setiap pasang kabel. Dan konektornya RJ45 sama seperti konektor di UTP, dan bandwidth-nya 100 megapiksel sama seperti UTP, jarak jangkauannya juga sama, dan instalasinya murah, tapi lebih mahal STP daripada UTP. Oke, ini dia sambungan kabel UTP. Nah, itu disamakan aja warna-warnanya ke yang sesuai pada connection silent atau hub atau routernya. Oke, yang selanjutnya ada fiber optik. Nah, fiber optik ini fungsinya yaitu transfer data dalam bentuk cahaya. Bandwidth-nya besar GB. Jarak jangkauannya bisa sampai 2 km tanpa ripter kabel terhadap interferensi gelombang elektronik, dan perangkat mahal dan kabelnya murah. Oke, yang selanjutnya yang ketiga ada network elektronik, melayani proses routing atau switching data dan untuk menyediakan interface antar media transmisi yang berbeda, yaitu ada state, mentransmisikan data dari server langsung ke silent yang ada di tujuh. Biasa digunakan untuk LAN. Dan ada hub, mentransmisikan data dari server ke semua silent. Hub membagi bandwidth yang ada ke semua silent yang aktif saat itu. Nah, yang ketiga ada bridge atau jembatan yang menghubungkan jaringan kecil menjadi jaringan yang lebih besar atau sebaliknya. Oke, yang selanjutnya ada router. Router yaitu membagi jaringan
mentransmisikan paket data langsung ke tujuannya dan digunakan untuk jaringan yang lebih luas. Ini dia contoh router itu. Ini router di tengah-tengah dan membagi menjadi port 1 dan port 2-nya. Nah, ini membagi jaringan. Oke, yang keempat ada perangkat lunak dan yang kelima ada standar arsitektur jaringan. Pengguna jaringan komputer yaitu home application, akses informasinya jarak jauh, komunikasinya jarak jauh juga, dan sebagai media hiburan dan elektronik commerce. Oke, pengguna jaringan sendiri yaitu kepada perusahaan untuk process sharing, time independence, reliabilitas tinggi, manageability, dan cost effectiveness. Dan sebagai mobile user yaitu laptop, handphone, tablet, dan PC. Nah, di sini ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada LAN. Nah, ini dia contoh-contoh LAN itu. LAN itu low PC network sama dengan untuk personal komputer. Kecepatannya kurang lebih 1 megapiksel dan mediumnya speed vector. Kecepatannya 1 sampai 20 megapiksel dan high speednya kecepatannya lebih dari 20 megapiksel. Nah, yang selanjutnya ada MAN, yaitu mencangkup area yang lebih luas daripada LAN. Dan yang ketiga ada WAN yang mencangkup geografis yang lebih luas. Ini bisa menjadi antar benua. Nah, yang selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Topologi adalah struktur atau desain yang terbentuk. Nah, topologi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada topologi ring. Topologi ring adalah host ke host setelah dan sebelumnya. Jika satu rusak, maka semua jaringan terganggu. Nah, perubahan perangkatnya sangat sulit dan instalasinya sangat mudah. Aliran datanya lebih cepat di topologi ring. Oke, yang selanjutnya ada topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung melalui kabel tunggal. Nah, yaitu bisa seperti ini servernya. Nah, ini bisa terbagi ke beberapa PC itu. Nah, jumlah perangkat yang terhubung dapat dirubah tanpa mengganggu yang lain, dan instalasinya relatif mudah. Nah, minusnya itu jika trafik data tinggi akan terjadi kemacetan. Nah, jika trafik di server ini mengalami gangguan, maka silen ini akan mengalami kemacetan. Nah, itu dia topologi bus. Selanjutnya adalah topologi star, yaitu menghubungkan host ke titik utama atau hub dan switch. Nah, plusnya jika satu host rusak, yang lain tidak akan terganggu. Nah, ininya. Kalau rusak, dia tidak akan terganggu kepada yang lain. Dan plusnya lagi, mudah terdeteksi jika ada kerusakan. Nah, dia bakal seperti WiFi pada umumnya, dia bakal merah itu lampunya. Nah, minusnya ini bakal membutuhkan banyak kabel seperti kabel-kabel LAN seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada topologi mesh, yaitu satu host saling terhubung ke host lain dengan kabel tunggal. Nah, plusnya proses pengiriman data lebih cepat. Nah, plusnya lagi, jika satu komputer rusak, tidak akan mengganggu komputer lagi. Dan minusnya, ini sangat rumit. Instalasinya sangat rumit. Dan biaya pemeliharannya sangat tinggi.
Dan inilah topologi mesh itu. Nah, dia seperti gambar bintang. Oke, yang selanjutnya ada topologi tree, yaitu topologi jaringan bertingkat. Nah, plusnya mampu menjangkau area yang lebih jauh. Nah, plusnya lagi, identifikasi kerusakan mudah diketahui. Dan minusnya, jika kabel tunggal rusak, maka seluruh jaringan rusak. Dan minusnya lagi, susah untuk pemeliharaannya dan sering terjadi tabrakan data. Nah, itu untuk topologi tree. Nah, tipe jaringan komputer yang pertama ada CLAN atau server. Server yaitu komputer yang menyediakan berbagai fasilitas bagi komputer lain dalam jaringan. Nah, CLAN CLAN itu juga yaitu yang menerima fasilitas tersebut. Nah, plusnya sistem keamanan dan backup data lebih baik dan kecepatan aksesnya lebih tinggi. Sedangkan minusnya sangat tergantung pada server dan biaya operasinya sangat mahal. Oke, yang selanjutnya ada peer to peer. Servernya tidak sepenuhnya sebagai server tetapi bisa juga sebagai user. Nah, plusnya tidak bergantung pada server dan biaya operasinya sangat relatif murah. Dan minusnya kinerja lebih rendah. Dan sistem keamanan dan backup data yang dilakukan oleh masing-masing user. Oke, ini ada protokol yaitu aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi dalam jaringan komputer. Hal yang diperhatikan dalam protokol yaitu sinteks, sistematis, dan timing. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ada jenis-jenis protokol yaitu TCP yaitu Transmission Control Protocol, yaitu protokol standar pada koneksi internet. Yang kedua ada UTP, User Datagram Protocol, yaitu pengiriman data dapat langsung dilakukan tanpa harus membangun hubungan dahulu antar host. Yang ketiga ada ARP atau Address Relation Protocol, yaitu transformasi dari IP address ke Ethernet address. Yang keempat ada REP, yaitu Reverse Address Relation Protocol, yaitu mencarikan IP address bagi semua host. Yang kelima ada ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol, yaitu memberikan informasi error yang terjadi antar host. Nah, yang keenam ada NetBIOS, yaitu memberikan akses ke berbagai sumber data untuk menciptakan hubungan dua komputer. Nah, yang ketujuh ada PP, yaitu Point to Point Protocol. Yang ke-8 ada SLIP atau Serial Link Internet Protocol. Nah, yang ke-9 ada yang namanya POP3, yaitu Post Office Protocol versi 3, yaitu user dapat mengambil dan melihat sebuah surat elektronik atau email yang tersimpan di dalam server. Oke, yang selanjutnya ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, sama dengan atau yaitu user dapat mengirimkan email menuju ke server dari email penerima. Yang ke-11 ada Hypertext Transfer Protocol, yaitu mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan kemudian dikirimkan menuju ke selain dari sebuah web server. Yang ke-12 ada File Transfer Protocol atau
VTP, yaitu standar pentransferan file dan juga media di dalam internet. Nah, ini dia Network Interference Card atau NIC, yaitu memungkinkan semua komputer terhubung dengan jaringan melalui kabel jaringan. Nah, dipasang ke motherboard di komputer. Nah, fungsi NIC ini yang pertama yaitu peranti yang menyambungkan kabel jaringan dengan komputer. Nah, yang selanjutnya peranti yang menyediakan pengalamatan secara fisik. Artinya kartu jaringan memiliki kode tertentu yang unik. Oke, yang selanjutnya mengkonversi data menjadi bentuk bit. Oke, ini dia enter card, menyediakan port untuk kabel, optical dan prepaid pair dengan konektor masing-masing. Nah, ini dia local tag connector atau peralatan jaringan untuk komputer Macintosh menggunakan sebuah kotak adapter khusus dan kabel yang terpasang ke port untuk printer. Kelemahannya pada kecepatan transfer data, beroperasi pada kecepatan 23 atau setara dengan 0, megapiksel. Yang selanjutnya ada token ring card, umumnya mempunyai tipe konektor 9 pin yang menyambungkan kartu ke kabel network. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apa ada salah saya ke atas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.